Harga beras naik terus, padahal kata Kementerian Pertanian gudang penuh dan stok banyak. Keluarga-keluarga jadi susah beli beras, makanan pokok kita. Tapi kata pejabat, stoknya aman nggak kurang. Kok bisa beda gini ya? Katanya stok banyak, harusnya harga turun dong. Angka-angkanya nggak nyambung. Jadinya orang-orang nggak percaya lagi sama data pemerintah. Orang-orang jadi bingung, ini salah ngomong. Masalah di jalur distribusinya. Atau ada yang mainin harga. Harga beras yang naik ini paling berat buat yang gajinya harian, keluarga kecil, sama orang tua. Pemerintah kan tugasnya bikin makanan cukup dan harganya terjangkau. Jadi, apa sih yang bikin aneh begini? Katanya banyak, kok rasanya langka? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Kita harus cari tahu lebih dalam biar kebenarannya kebongkar. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal hidup orang banyak. Pencarian jawabannya dimulai sekarang. Nah, di tengah-tengah jalur distribusi ini ada food station. Mereka ini seharusnya jadi penyeimbang, memastikan pasokan beras merata ke seluruh wilayah. Katanya sih, mereka punya 50.000 ton beras. Jumlah yang sangat besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Tapi, harga di pasar-pasar dekat rumah kita malah naik terus, seolah-olah beras itu barang langka yang susah didapatkan. Dan belum ada tanda-tanda bakal turun. Kenaikan ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kalau stoknya beneran sebanyak itu, kok kita sebagai pembeli nggak ngerasain untungnya? Kemana perginya beras-beras itu? Datanya bener nggak sih, atau ada yang macet di sistemnya? Mungkin ada masalah dalam pendataan atau penyaluran beras ini. Para ahli juga bingung lihatnya. Mereka mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini. Stok banyak, harga mahal. Ini adalah sebuah paradoks yang sulit untuk dijelaskan. Pasar yang normal nggak kayak gini jalannya. Seharusnya, stok banyak itu bikin harga turun, bukan malah naik. Apa mungkin stoknya dilebih-lebihin datanya, agar terlihat seolah-olah kita aman dari kekurangan beras, atau sengaja ditahan biar kelihatan langka? Ini adalah praktik yang tidak etis dan merugikan masyarakat. Kalau ada yang mainin di sini, dampaknya bisa kemana-mana. Bisa merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Angka dari food station ini bikin kita ragu sama semua sistemnya. Kita jadi bertanya-tanya, seberapa akurat informasi yang kita terima selama ini. Kalau informasinya dipelintir, hasil di pasarnya juga jadi kacau. Harga jadi tidak terkendali dan sulit diprediksi. Ujung-ujungnya, rakyat biasa juga yang jadi korban. Mereka harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok mereka. Ada bisik-bisik dari gudang, katanya kenyataannya beda sama laporan. Informasi ini semakin menambah kecurigaan kita terhadap sistem yang ada. Sistemnya mungkin nggak berpihak ke kepentingan orang banyak. Ini adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Menteri Pertanian sendiri curiga ada permainan kotor di balik fluktuasi harga beras yang terjadi belakangan ini. Kecurigaan ini muncul setelah melihat adanya anomali dalam data produksi dan distribusi beras. Beliau sampai bilang ada mafia beras, sebuah istilah yang cukup kuat dan mengindikasikan adanya praktik ilegal yang sistematis. Itu tandanya ada kegiatan terorganisir yang nggak benar. Ini bukan sekadar masalah pasar, tapi ada indikasi tindakan kriminal yang terstruktur. Gimana bisa harga naik begitu drastis? Kalau produksi dan stoknya juga naik, logikanya, dengan pasokan yang melimpah, harga seharusnya stabil atau bahkan turun. Kata Pak Menteri, mungkin ada oknum yang sengaja nimbun beras dalam jumlah besar, atau kong-kali-kong buat mainin harga, menciptakan kelangkaan buatan demi keuntungan pribadi. Ini nunjukin ada masalah yang lebih dalam dari sekadar dinamika pasar, bukan cuma harga pasar yang naik turun biasa. Ada indikasi kuat manipulasi dan praktik curang. Kalau beneran ada mafia beras yang bermain, ini bisa jadi penjelasan kenapa harga terus mahal di pasaran, membebani masyarakat luas. Dan beda banget antara stok yang dilaporkan pemerintah sama yang ada buat kita, para konsumen. Kartel kayak gini mainnya diam-diam, di balik layar. Tapi dampaknya dirasain semua orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Permintaan Pak Menteri jelas selidiki tuntas, tegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan balikin kepercayaan masyarakat yang mulai terkikis. Tantangannya sekarang sangat berat.
Gimana caranya dari curiga yang masih berupa indikasi, jadi ada bukti yang kuat dan tak bantahkan. Penting banget buat nemuin bukti-bukti yang solid, dan menghukum seberat-beratnya siapapun yang bertanggung jawab atas praktik mafia ini. Sabotas ekonomi kayak gini mengancam ketahanan pangan nasional dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem yang ada. Pemerintah harus bertindak tegas, cepat, dan transparan dalam menangani kasus ini. Perjuangan buat harga yang adil dan ketersediaan pangan yang terjamin untuk semua baru saja dimulai. Satgas Pangan dari Kepolisian Nasional, tim khusus yang dibentuk untuk menjaga stabilitas harga pangan, sekarang ikut turun tangan, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini. Menyelidiki keanehan harga beras ini yang meresahkan masyarakat dan mengancam ekonomi. Mereka curiga ada manipulasi data, sebuah tindakan kriminal yang bisa merugikan banyak pihak. Apalagi di tempat-tempat distribusi besar kayak food station yang menjadi pusat perputaran beras di ibu kota. Data palsu itu merusak kebijakan, mengacaukan perencanaan dan alokasi sumber daya, dan bikin masyarakat salah informasi, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kepanikan dan ketidakstabilan sosial. Satgas bakal ngecek langsung, memastikan semua sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku. Bandingin data stok yang dilaporkan dengan catatan resmi dan laporan yang ada, sama jumlah beras yang beneran ada di gudang, untuk melihat apakah ada selisih atau indikasi penimbunan. Mereka juga akan telusuri jalur berasnya dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir, memastikan tidak ada praktik ilegal di sepanjang rantai pasok. Wawancara sama orang-orang penting di jalur ini, dari petani hingga pedagang besar, bakal bantu bongkar kalau ada kong kali kong atau persekongkolan jahat yang merugikan masyarakat, atau sengaja kasih info salah untuk mengelabui dan memanipulasi pasar. Ini kerjaan yang butuh kesabaran, karena melibatkan banyak pihak dan data yang kompleks. Tapi penting banget buat balikin keadilan, memastikan harga beras tetap terjangkau bagi semua. Manipulasi data itu bukan cuma masalah teknis, ini adalah kejahatan yang berdampak luas. Tapi soal kejujuran sistem pangan kita dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Data yang salah bikin keputusan jadi salah, dan kebijakan yang diambil tidak efektif, dan masyarakat jadi nggak percaya pada sistem dan para pemangku kepentingan. Turunnya Satgas ini nunjukin kalau situasinya serius dan membutuhkan tindakan tegas. Hasil temuan mereka bisa jadi kunci untuk mengungkap jaringan kejahatan di balik ini, buat nyelesain krisis ini dan memulihkan kepercayaan publik. Siapapun yang untung dengan cara nggak benar, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Harus tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Penyelidikan lagi jalan, dan semua mata tertuju pada hasilnya. Kebenarannya harus terungkap, demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Di tengah kekacauan ini, ada pedagang yang minta impor beras. Katanya sih buat menstabilkan harga. Tapi kalau gudang penuh, ngapain impor? Ini beneran butuh, atau cuma strategi yang udah diatur? Permintaan impor sering muncul pas harga lagi tinggi-tingginya. Ini bikin curiga. Impor bisa bikin harga buat petani jadi anjlok, atau malah jadi ajang cari untung buat segelintir orang. Kalau ada kartel yang mainin pasokan dan data, jadi lebih gampang kan buat bilang perlu impor. Pemerintah harus seimbangin antara pasokan, kestabilan harga, sama perlindungan buat petani lokal kita. Debat soal impor ini jadi bagian penting dari teka-teki ini. Nothanalip Anlia. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri sekarang kerja bareng. Penyelidikan gabungan mereka ini mencakup semuanya, dari produksi sampai penjualan ke kita-kita. Mereka lagi ngecek data stok langsung ke gudang-gudang besar. Kalau ada yang beda datanya, itu tanda bahaya. Bisa jadi ada penimbunan atau kong kali kong. Penyelidik juga lagi merhatiin pemain-pemain besar di jalur distribusi, jangan-jangan ada praktik yang bikin persaingan nggak sehat. Aturan hukum soal kartel bakal jadi panduan buat nuntut pelakunya. Masyarakat maunya transparan dan ada solusi yang beneran. Penyelidikan ini bukan cuma soal beras, tapi soal kejujuran sistem ekonomi kita. Harapannya sih kebenaran terungkap, ada yang tanggung jawab dan harga jadi adil. Seluruh negeri lagi nontonin. Buat orang biasa, harga beras yang naik ini jadi beban sehari-hari.
keluarga-keluarga jadi ngurangin belanja kebutuhan penting, kesehatan juga bisa kena imbasnya. Pedagang kecil untungnya jadi makin sedikit, akhirnya harga dinaikin ke pembeli. Efeknya merembet kemana-mana di ekonomi kita. Petani jarang dapat untung dari harga jual yang tinggi. Biasanya tengkulak yang banyak ambil untung. Ketidakadilan di jalur distribusi ini merugikan petani dan kita sebagai pembeli. Dapat makanan dengan harga terjangkau itu hak dasar, bukan alat buat cari untung. Dugaan mainin harga pasar itu salah secara moral, bukan cuma kejahatan ekonomi. Penyelidikan pemerintah ini jadi keharusan moral. Beban rakyat harus diangkat. Keadilan harus ditegakkan. Krisis ini nunjukin pentingnya data pangan yang transparan. Informasi yang benar dan terbuka, itu dasar buat pasar yang adil dan kebijakan yang bagus. Data yang gak jelas bikin bingung dan gampang dimainin. Sophie Lane. Coba bayangin kalau ada sistem di mana data pangan bisa dilihat semua orang, jadi nggak ada yang berani nimbun atau mainin harga. Teknologi bisa bantu lacak dan bagi data dengan aman. Bikin sistem yang transparan butuh komitmen dari pemerintah, pengusaha, dan kita semua. Manfaatnya, pasar jadi efisien, harga stabil, terus pembeli dan petani jadi lebih berdaya. Transparansi itu mindahin kekuatan ke arah yang lebih adil dan merata. Jalan menuju keadilan pangan dimulai dari keadilan data. Semoga ini jadi titik baliknya. System Fildomilsian. Kisah harga beras yang naik terus ini jadi peringatan buat kita. Tuduhan adanya mafia beras dan manipulasi data harus diusut tuntas. Keadilan menuntut adanya hukuman buat mereka yang merugikan jutaan orang. Penyelidikan ini langkah penting menuju perbaikan. Tujuannya, beras terjangkau buat semua, dan sistem pangan yang adil dan transparan. Ini butuh kemauan politik, lembaga yang kuat, dan kita semua juga harus ikut ngawasin. Kita harus nuntut kejujuran dalam pengelolaan pangan. Kesejahteraan bangsa, kita bergantung pada ini. Sekarang waktunya buat bertindak tegas.